Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Rajin semua ini. Oke, jadi kita mau bicara, ada banyak orang terhilang dari gereja. Ada yang terhilang dari ibadah kaum bapak. Di sini ada ibadah kaum bapak. Rajin. Berarti dia punya nama apa? Terhilang. Ada ibadah pemuda. Di sini ada. Pemuda semua rajin. Dompi mana? Dompi kebun. Tengah malam jupi kebun. Itu terhilang. Jadi bapak mama semua, anak-anak semua, banyak kali kita terhilang. Dari ibadah kita terhilang. Kadang-kadang dalam keluarga juga kita terhilang. Orang ada duduk sama-sama tapi rasa satu tidak ada, yang lain ada, yang lain tidak ada. Jadi kita pun kehidupan sepertinya ada, tetapi sesungguhnya tidak ada. Anak-anak sekolah minggu, kamu rajin sekolah minggu? Kamu terhilang kok tidak? Oh, jadi kamu ada? Oh, bagus. Kalau begitu kamu ada. Oke, baik. Jemaat semua, pendeta sebelum masuk pada teks ini, pendeta mau menolong kita semua untuk ingat-ingat kembali bahwa ada banyak hal buat kita tidak suka ada di tengah-tengah persekutuan. Ada banyak hal membuat kita tidak suka untuk tinggal bersama-sama dalam persekutuan dengan banyak orang, juga dengan persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang tidak. Nonton itu kita suka. Suka kok tidak nonton? Nonton apa? Iya, TV isi apa? Di TV isi apa? Ada film? Film apa? Film apa? Film sinetron. Anak sekolah minggu. Siapa pun mama yang suka nonton sinetron, angkat tangan. Oh iya. Mama rajin ikut paduan suara. Oh, bagus. Oke, baik, kita kasih tengah itu. Nah, ada cerita dalam Alkitab yang Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan orang-orang yang terhilang itu. Tuhan Yesus sebutkan ada satu bapak punya berapa anak? Berapa? Dua. Pakai bahasa Inggris bilang. Dua pakai bahasa Inggris bilang. Pakai bahasa Indonesia bilang. Pakai bahasa Timur bilang. Oke, ada dua anak. Anak sulung, yang satu anak. Yang satu sulung, yang satu anak. Yang anak bungsu menghadap dia punya bapak, dia bilang begini, Bapak, bagi sudah kita punya warisan. Yang saya punya hak, saya mau dapat sudah. Jemaat. Di sini jemaat tinggal 10. Jemaat. Anak minta warisan di bapak, boleh kok tidak? Anak minta warisan di bapak, boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Tunggu, kita tanya orang tua dan dulu. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau anak minta warisan di orang tua, boleh kok tidak? Boleh. Ini orang tua dong takut sebentar anak dong minta. Saya punya maksud tanya ini artinya begini. Ketika itu anak bungsu minta warisan di dia punya orang tua, tidak ada yang salah karena itu warisan juga bisa dia pun milik. Betul? Amin. Yang menjadi salah adalah ketika dia pun bapak kasih, kemudian dia kasih tinggal dia punya. Waktu dia pun bapak sukasi, dia kasih tengah dia punya.
Dia tinggal dengan itu dia soal. Apa maksudnya? Banyak orang minta berkat jasmani di Tuhan. Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Minta sapi di Tuhan bisa kok tidak? Minta kios di Tuhan bisa kok tidak? Di petugas koperasi, di Lelogama juga kenal petugas koperasi. Biasa dia masuk harian atau mingguan. Kita doa kok dia jangan datang lagi. Jadi minta berkat jasmani di Tuhan bisa, tapi jadi masalah karena orang waktu Tuhan sudah kasih, dia kasih tinggal dulu. Dulu belum ada sapi rajin gereja. Mulai ada sapi 2 dia tidak ikut gereja. Ibu pendeta kasih tahu yang bapak kenapa tidak datang gereja. Aduh ibu pendeta, Tuhan suka kasih sapi nanti siapa jaga. Betul. Di sini ada. Siapapun bapak angkat tangan. Ini anak dan jujur. Ini dulu belum ada kios, dia rajin. Tuhan kasih kesempatan mulai buka kios, mulai pemalas. Di sini ada. Dia paham apa? Woi, jangan omong. Jadi meminta berkat di Tuhan itu tidak salah. Dia punya soal itu, mulai dapat berkat, mulai lupa tuh. Sama-sama omong, jangan lupa Tuhan. 1, 2, 3. Ulang 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Gitu. Nah, sekarang dia mulai pergi hidup berfoya. Anak sekolah minggu. Foya-foya artinya berdoa. Anak sekolah minggu. Foya-foya artinya apa? Berbolos. Coba apa-apa foya-foya artinya apa? Oh, memboros. Dia mau hidup senang-senang. Dia pergi dengan para Dia pergi dengan para kas habis uang di situ. Dia main Di sini juga ada yang main judi. Biasa don judi apa? Biasa judi apa? Kartu. Don taredoi. Siapa yang pernah lihat? Coba angkat tangan. Kamu udah lihat? Siapa pun bapak yang biasa main judi angkat tangan. Karena kita meminta Pak Kapolsek tangkap ini malam. Nah, ini jadi soal. Mulai ada doi. Dulu belum ada doi, tidak tahu judi. Mulai ada doi, mulai tahu judi. Dia ada uang banyak. Sudah ada nona judi lagi. Apa? Mabok pakai bahasa Lelogama bilang. Di sini ada Amafud. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna. Di sini ada Amafud.
Dong biasa minum apa? Siapa yang pernah pibeli kas dia pu bapak sopi? Kau angkat tangan. Oh Tuhan nih. Ini bapak dong subawa kas hilang, ini anak dong juga ini. Ini juga bahaya ini. Jemaat. Ini kalau sumabok dong biasa beribut kok tidak? Ada yang pukul dia pu istri. Aduh, ini banyak yang hilang ini. Anak sekolah minggu yang pernah lihat dia pu bapak pukul dia pu mama, angkat tangan. Aduh, ini memang terhilang batu-batu. Anak sekolah minggu yang pernah dapat lihat dia pu mama bamaki dia pu bapak, angkat tangan. Tambah banyak lagi. Hei, yo, mama dong, bapak dong. Artinya saya hanya tanya, inana dong mau jujur kok tidak, kita sama-sama tahu toh. Amin kok. Nah, jemaat. Saya gambarkan tadi tentang kita yang mulai hilang. Lalu bagaimana Tuhan panggil kembali? Tuhan panggil kita kembali itu ada banyak cara. Karena kita pun tema bilang mencari yang. Bagaimana menemukan kembali yang terhilang? Ada beberapa cara. Dalam pembacaan tadi dia kasih tahu, ketika ini orang foya-foya dan hidup mulai susah, dia mulai ingat kembali untuk jadi Tuhan bisa izinkan kita susah supaya ingat jalan pulang kembali kepada yang susah. Angkat tangan. Oh, di sini tidak ada orang susah. Nah, yang miskin angkat tangan. Oh, tidak ada. Dua sah. Nah, yang kaya angkat tangan. Kadang-kadang saudara-saudara, Tuhan izinkan kita susah oleh karena kita pun kesalahan. Main-main judi, bataro sampai jual buang rumah, jual buang tanah, jual buang sapi. So tidak tahu Laila baru bilang, Tuhan tolong. Kembali. Dan dia izinkan kita alami susah supaya pulang. Yang kedua, cara Tuhan panggil pulang itu juga bisa lewat SAKIA. Dibaca. Dibaca apa? Oh, sakit. Oh, S sama-sama. Oh, dibaca. Berarti siapa yang salah? Ini kita punya gambaran. Lihat orang pendeta salah, sonde berani omong. Lihat orang tua salah, sonde berani. Tapi dong omong di. Oh, di sini juga begitu. Yang tukang omong-omong pendeta juga ada di sini. Oh, tidak ada. Bagus. Jadi Tuhan bisa panggil kembali kita. Dia izinkan kita susah, dia izinkan kita sah. Yang ketiga, Tuhan bisa panggil pulang kita dengan mujizat. Dan ada mujizat yang dia buat yang waktu orang lihat, orang bilang, memang Tuhan terlalu berkuasa. Amin. Yang keempat, dalam kisah Alkitab, Tuhan izinkan untuk kita gila. Apa? Ada orang gila yang Tuhan Yesus sembuhkan, dan kemudian dia kembali kepada. Yang mau gila angkat tangan.
untuk kembali. Yang keberapa lagi? Yang keberapa? 5. Dalam kisah Alkitab, Tuhan izinkan kita untuk pulang kembali itu kadang-kadang melalui ada satu orang kerasukan legion. Legion berarti dia kerasukan roh jahat sebanyak 6.000. Berapa ribu? 6.000 roh jahat. Banyak kok sedikit? Terlalu banyak. Karena kita pun kawan majelis, dia satu roh jahat di dia pun otak kita pusing. Apalagi ada 6.000. Itu orang jahat. Dia pukul orang lain, bahkan diri sendiri dia pukul. Tuhan Yesus pergi kepadanya di Gerasa. Tuhan turun dari perahu. Tuhan bilang begini. Tuhan belum ngomong apa-apa. Dia bilang, "Hei, Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami di sini?" Rupa-rupanya ini roh jahat juga kenal nama. Jadi kalau kita baru kenal nama Tuhan Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga tahu itu nama. Terus di daerah itu menurut catatan Injil Markus, ada penjaga babi. Dia jaga babi 2.000 ekor. Berapa ekor? Roh jahat itu minta keluar dan mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan roh jahat itu masuk ke babi-babi itu dan matilah 2.000 ekor babi. Para penjaga babi itu kehilangan pekerjaan mereka. Mereka pergi kasih tahu orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan itu? Jawabannya tidak. Tapi kenapa Tuhan mau biarkan itu terjadi? Sebenarnya saudara, dalam budaya Yahudi itu babi itu haram. Tapi yang haram itu dorang pelihara 2.000 ekor babi. 2.000. Sementara ada satu jiwa terhilang yang hampir binasa, dorang kasih tinggal. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Itu harganya terlalu mahal. Makanya kalau cari yang hilang betul. Bukan itu om yang hilang, itu om tidak. Saya tunjuk ini, tunjuknya pun tema. Bukan itu om. Itu om ada atau hilang? Ada di mana? Dia pakai baju warna? Dia pun nama? Dia ada. Nah, lebih baik 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Jemaat, coba kalau babi di sini, babi satu ekor berapa? Lihat ini anak kecil langsung tahu lah. Biasa don jawab, masa sekarang susun deh. Berapa? Babi satu ekor berapa? Kalau babi satu ekor 6 juta, ada 2.000 ekor babi mati. 6 juta kali 2.000. 6 juta kali 2.000. 12.000 saya beli 2 kandang. 6 juta kali 2.000, 6 miliar. 12 miliar. Harga satu orang gila itu di hadapan Tuhan. Mahal itu. Jadi yang terhilang ini Tuhan cari, bawa kembali. Jangan tunggu gila, jangan tunggu sakit, jangan tunggu tua. Sekarang datang sudah. Amin. Kadang-kadang kita ini tunggu sakit. Betul kok? Siapakah orang gila tadi? Orang gila tadi itu kemungkinan besar kita pun suami. Betul kok tidak? Kamu yang bilang betul. Karena saya biasa bilang di mana-mana, ini mama-mama don pergi gereja, don jalan sendiri. Terus pendeta tanya, bilang, "Mama, yuk, teh papa,
Jumam tuh bilang, tahu sendiri teh. Ini tanda apa? Ini tanda apa? Itu juga jadi soal. Lihat kau pulang sudah. Betul kau tidak? Jadi pulang sudah sebelum ada masalah besar. Siapakah orang gila itu? Bisa kita pun suami, bisa kita pun istri, bisa kita pun anak, bisa kita pun saudara. Tuhan juga bisa panggil pulang kita itu lewat teman, lewat ajakan. Mari sudah kopi ibadah. Tuhan panggil baik-baik begitu. Kadang-kadang Tuhan panggil kita itu lewat bunyi lonceng G. Saya bilang kita orang Timur ini kenal dua macam bunyi gong. Apa? Gong pakai bahasa Timur bilang apa? Itu bunyi sene itu ada dua. Yang pertama kalau dia bunyi bilang begini, teng 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 teng. Itu bunyi lonceng apa? Waktu dengar bunyi lonceng gereja, ada suami yang bilang dia pun istri bilang, mama, I'm now kid. Betul. Mama pi kasih kita pi. Tapi ada bunyi sene yang kedua itu dia pun tempo lebih cepat. Dia bunyi bilang begini. Titu 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 titu. Itu bunyi sene apa? Bunyi apa? Pesta pakai bahasa Timur bilang apa? Nanti kalau dengar bunyi gong pesta, suami yang tadi bilang mama, hom now kid, sekarang dia ganti bilang mama, hom pau kid. Lu tunggu kok sayang pi. Di sini juga ada begitu. Siapapun bapak angkat tangan. Oh ini bapak hanya 5. Jadi sepertinya panggilan Tuhan Yesus itu terlalu kecil dia bunyi. Panggilan dari pesta itu lebih besar dia bunyi. Nah ini yang jadi masalah. Jemaat, saya khotbah ini saya pikir begini. Pak tadi datang ikan belum datang jemaat semua banyak. Kok saja senang orang di sini rajin-rajin gereja semua ini. Tepuk tangan dulu ini rajin gereja. Di tempat lain ini aduh, pas ibadah kita ibadah syukur di rumah. Ada orang bikin syukur di situ kok undang kita pergi ibadah. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Saya ulang. Waktu ibadah orang pas makan di sini ada. Jadi kita ini dengar apa? Dong punya rumah di sebelah tempat ibadah. Tapi sudah siap bagus-bagus. Istri bilang, Bapak, mari sudah. Dia bilang, masih ibadah. Jadi dia mau bikin apa? Kalau dia tidak ikut ibadah, dia mau bikin apa? Bikin? Makan apa? Dengan apa? Ada ikannya di pantai? Di pantai mana? Kita kasih tinggal itu dulu. Kita lihat kisah. Ini anak pulang kembali. Nanti sebentar kita lanjut kisah tentang anak yang hilang yang pulang itu. Tapi dia pun bapak waktu sambut dia, tiba-tiba dia punya kakak datang lihat dari jauh. Dia pun kakak marah. Waktu panggil pembantu kotanya, "Hoi, Dedong ada buat apa?"
Oi, engkau punya adik sepulang kau bapak ada angka ame sapi besar satu kau bunuh. Dia sumarah. Dia bilang, ini bapak, ini bagaimana? Bapak datang kau tanya, anak, kenapa? Dia bilang, bapak, sekian lama saya tinggal dengan bapak tidak pernah bunuh ame kambing kecil satu. Tapi bapak punya anak yang pergi di mana-mana kau dengan orang-orang mabok, judi, segala macam, pulang kembali, bapak bunuh kasih dia sapi besar. Dia pun bapak bilang begini, anak, tiap-tiap hari engkau sama-sama dengan saya, ini barang semua ini engkau punya. Mestinya mau ame kau potong juga tidak perlu tanya saya, ku engkau punya. Lupa adik ini ada pulang kembali, ini masa kita tidak sambut dia dengan sukacita? Ini bapak bikin yang baik. Tapi apa poin yang ingin saya sampaikan? Ada dua. Yang pertama, saudara-saudara, ternyata ini anak yang dekat dengan dia pun bapak. Atau kalau kita sebut dalam bahasa yang lebih pas untuk ibadah, ini orang yang tiap hari beribadah ini, dekat dengan Tuhan. Dia tidak fokus kepada apa kehidupan dia dengan Tuhan, tapi dia lebih lihat pada orang lain pun berkat. Ini barang kan dia punya semua. Dia pun bapak baru angka ame satu kau potong untuk orang lain, dia protes. Tidak mensyukuri apa yang dia dapat, tapi dia terganggu dengan orang lain yang Tuhan berkati. Itu dia pun nama apa? Iblis. Itu dia pun nama iri hati, pakai bahasa timur bilang apa? Iri hati bahasa timur bilang apa? Oh, itu sudah saja. Jadi tidak mensyukuri apa yang ada padanya, tapi iri hati dengan orang lain pun barang. Itu juga tidak baik. Kadang-kadang kita punya mata tertuju kepada anak bungsu yang hilang, sampai kita lupa pada orang yang tiap hari beribadah, tapi suka iri hati. Orang kalau ibadah kok tukang iri hati, dia termasuk yang terhilang. Mesti dia pun bapak bawa masuk kembali. Kan ini anak begini tidak baik ini. Tiap hari ada sama-sama dengan dia pun bapak, kok ada makan, ada apa, tapi lihat dia pun bapak baru bikin baik di situ. Oh, dia suiri hati kok tidak mau masuk. Kira-kira begitu dulu. Supaya tahu bahwa kadang-kadang orang yang sudah dekat dengan Tuhan pun tidak tahu bersyukur. Di sini ada yang punya tanah, sapi, babi, ayam kampung atau ayam potong? Ada yang piara 2, 5, kasih 1 dulu. Tidak mensyukuri, tetapi iri hati. Lama-lama orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia suruh dia punya istri bilang, tanya dulu. Tanya apa? Tertahu dong kredit, kok cash. Orang urusan kok kenapa kita pi? Di sini juga ada yang begitu. Orang lain punya anak sekolah, dia tidak pikir sekolahin anak. Nanti anak suruh lulus kok jadi polisi, kok tentara, kok anggota dewan, kok apa, kok baru dia iri hati kok. Lama-lama dia suanggi itu orang. Di sini ada suanggi. Woi, kamu jangan omong sah. Oke, itu dulu. Mari kita kembali pada anak ini. Baik, jemaat. Sekarang Pak Pendeta mau kasih tahu bagaimana ini anak pulang kembali. Ada banyak cara tadi terus disampaikan 5 sampai 6 cara Tuhan kasih ingat untuk pulang kembali. Tapi bagaimana ini anak bisa pulang kembali?
Karena dia punya kepekaan, dia punya rasa. Ketika dia mulai ada dalam kesulitan, kesusahan dalam 5 hal atau 6 hal yang saya sampaikan, dia ingat bahwa ini cara Tuhan untuk bawa dia kembali. Itu harus dari hati yang punya kepekaan. Jangan tidak peka terhadap panggilan Tuhan. Kadang-kadang ini saudara-saudara, hati kita tertutup dengan panggilan Tuhan untuk bawa kita kembali kepada Tuhan. Sadar dulu, sadar. Kalau kita tidak sadar dan tidak peka terhadap panggilan Tuhan, kita tidak merasa bahwa Tuhan sementara panggil kita untuk kembali kepadanya. Kita yang hilang ini kan mesti dibawa pulang. Ada yang tahu itu lagu anak bungsu kok? Cuma nyanyi ame dia purif. Pulanglah. Duh. Oke. Pulanglah apa? Ada apa? Pun. Oke, baik. Sekarang kita masuk sekarang di tema ini. Jemaat, sudah ngantuk semua? Jemaat, yang mau pulang kembali kepada Bapak angkat tangan. Yang mau pulang kembali angkat tangan. Jadi yang ini tidak mau pulang. Yang saya omong ini bukan berarti mau mati sudah. Bukan pulang ke rumah Bapak. Bukan. Ini berat ini kalau kita tanya begitu. Oke. Yang sudah ganti. Yang mau bertobat angkat tangan. Bertobat. Turun tangan. Orang yang mau bertobat itu harus 2 hal. Pertama, dia sadar dia akan melakukan dosa apa. Jangan sampai dia mau bertobat tapi dia bilang, saya mau bertobat tapi tidak tahu yang mana. Dia mesti sadar dulu. Sadar. Jangan mabok berat, sadar. Mulai sadar, gila lagi. Ada yang kalau dia sumabok setengah mati, kalau muntah setengah mati, sudah sabar itu. Stop. Sudah. 3 hari dia ulang. Di sini ada. Yang pas mabok menangis kok berhenti ada. Mulai sehat ulang ada. Dia ada di sini. Dia pakai jaket kok tidak? Ada pakai jaket. Jadi saudara-saudara, ini Tuhan panggil kita kembali toh. Ya, yang mau pulang itu mesti bertobat. Sadar dulu dia diri ini. Supaya, saya kejahatan ini, dosa ini, dia peka sedikit kok pulang kembali. Kedua, saya mau kasih tahu kita supaya kalau mau jadi orang Kristen yang dibawa kembali, kekristenan itu ada 3. Ada berapa? 3 kelas. Berapa kelas? 3 kelas. Berarti kelas 1 dan kelas yang paling tinggi kelas 3. 1. Dia ada agama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak. Ini juga termasuk yang terhilang. Orang baptis dia juga baptis. Orang sidi dia juga sidi. Orang piko jadi penatua diaken dia juga jadi. Tapi dia tidak beriman. Mengaku percaya kepada mengaku percaya kepada Tuhan, tapi dia lebih takut setan. Malam-malam dia pulang dari sini, ada pohon di Lelogama, ada pohon besar.
Baru pas listrik mati pernah lewat. Terus dia bilang apa? Ada? Memangnya di pohon besar ada setan? Siapa yang ajar kamu? Hei, jemaat. Saya ingat dulu waktu masih zaman TV hitam putih itu. Orang tua dong pernah tahu zaman TV hitam putih yang pakai aki. Yang kalau kita putar kok aki soak dia pu orang dong pun badan langsung patah. Pernah alami itu toh. Jadi kita di kampung ini orang penerangan dong pi putar film di lapangan. Oi, kita suka penonton. Tapi sampai sana pi sore pulang. Jadi pi masih terang pulang sudah. Baru harus pulang lewat pohon. Takut kok tidak? Saya kok kamu? Pas mau lewat ini pohon besar ini kan saya juga takut. Wih, karena dari dulu taruh di hati, taruh di otak, kalau pohon besar pasti ada. Akhirnya saya kan tidak mungkin tidur di jalan toh. Paksa harus pulang lewat ini jalan, nah jalan sendiri. Wih, tidak bisa lah. Saya menyanyi. Apa? Menyanyi pakai bahasa Indonesia bilang? Menyanyi. Pakai bahasa Timur baru? Saya lewat sapu lagu itu ada dua. Lagu pertama, dalam nama Yesus, tahu itu lagu? Kita menyanyi sambil tepuk tangan 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Lebih kuat. Dalam siapa? Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, itu lagu kedua. Yesus itulah Dia berjanji apa? Apa? Oh, puji siapa? Upamu besar. Oh, upamu besar. Jadi yang bisa buat kita berani itu kalau percaya pada Tuhan. Jangan ada agama tapi tidak ada iman. Pendeta, bagaimana orang ada agama tapi tidak ada iman? Kami dulu kecil itu bawa, ada yang sudah sampai besar. Kalau dia jalan-jalan tiba-tiba rasa mau buang air besar, dia buat apa? Dia buat apa? Batu berapa? Yang pernah bikin begitu angkat tangan. Tidak jadi keluar, berarti tidak butuh WC lagi. Tinggal pegang. Bayangkan kalau orang mau BAB cukup pegang batu, berarti tidak ada lagi WC di rumah. Di mall tidak usah ada. Di gereja sini ada WC. Kenapa kamu tidak pegang batu saja? Kas turun batu 2 red di sini kok masing-masing pegang. Ya coba kalau sumber agama itu beriman sedikit.
Masa kok, itu dia pun nama sugesti itu. Kita meyakinkan kita pun diri bilang dia tidak keluar. Coba saudara minum air asam banyak-banyak baru pegang batu 3. Coba. Dia tidak keluar. Itu pertama. Kedua, kalau kita jalan kok lewat begini, ada anjing jahat. Di Lelogama ada anjing jahat. Di mana? Di Sapapu rumah. Di Pak Adi Puruma. Dulu kalau kita jalan kok lihat ada anjing jahat tidur di situ, dia pun cara lipat ini ibu jari, kasna lidah dia. Betul. Jadi anjing tidak gigit. Nanti saudara pi Kupang beta bawa pi ada anjing jahat 3 di sana. Coba lipat itu lidah. Ada agama mah kita itu lebih percaya. Tiap hari omong nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Sakit sedikit bilang orang bekin. Di sini ada yang biasa bekin orang? Ada kok tidak? Ada? Oh tidak ada. Itu pertama, beragama tapi tidak. Yang kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Bertobat dia sudah bertobat. Wah. Lalu duduk di situ. Oke. Kedua apa? Bertobat tapi tidak. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu, pokoknya dia mabok, tidak lagi judi, tidak bakal sap-sap lagi. Tapi dia tidak lakukan apa-apa. Tiap hari hanya bilang kami dulu kalau pakai bahasa Timur bilang unu. Nah kita menyanyi itu unu 3, 4 unu meswisne non topuka munilai utuin Yesus es auneka. Lebih kuat. Les malinat bipapinat palantiane notunan au fain totafa wisneno es auneka. Iya, sekarang malam telah lenyap. Kan diganti? Ketiga, berbuah. 1, 2, 3. Berbuah. Kita mesti berbuah di dalam Tuhan sebagai tanda kita yang hilang Tuhan sudah kembali. Jangan sampai bertobat tapi tidak ada buah. Orang bertobat tidak ada buah itu dia bikin kacau gereja. Karena nanti kita tanya dia bilang, Bapak, tadi anak-anak dongkar mana? Dan bilang, subaik mah. Itu yang dia mau kasih bilang, kami dulu lebih baik dari kamu. Lama-lama dia bikin kacau gereja. Jadi berbuah supaya buah itu tetap ada terus dari satu masa pi satu masa. Amin kok. Kasih tahu kita pu anak. Dan di sini ada dia pu anak sekolah di Kupang ada. SMA kok kuliah? Iya. Ada kirim kasih dia uang? Iya. Selamat Susi. Selamat, aduh. Dia tahu dia kirim kasih siapa.
Usir no kang ko Itu anak doon di Kupang ada telepon orang tua kok tidak? Doon biasa telepon waktu tidak ada uang. Begitu. Jadi kirim kok tidak? Kirim berapa? Yang saya maksudkan begini. Berkasih itu anak dongko, hidup itu jadikan buah. Jadi berkat, kelihatan sebagai orang-orang yang Tuhan sudah panggil kita kembali. Oh Tuhan, pakailah apa? Aku bila apa? Ku tak hidup ini ingat, ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena sutua, mungkin karena sakit, mungkin karena celaka, mungkin kita sudah tidak bisa. Tapi orang bilang, oi, itu orang itu sudah jadi buah, sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Nanti dia muncul di situ, timnu. Beban sudah. Hidup itu berbuah. Hei, kita ini dan Tuhan kita kadang-kadang tidak berbuah betul-betul ini. Jemaat, ini pertanyaan umum di mana-mana saudara tahu. Berbuah bagi Tuhan itu gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang lelogama ancam pohon mangga supaya berbuah? Dia bapak supaya berbuah ada? Jemaat, ranting yang melekat kepada pohon itu buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Betul kok tidak? Dia tinggal melekat, buah keluar dengan sendirinya. Anak sekolah minggu juga tahu itu. Yesus bukan. Yesus pokok dan lebih kuat. Yesus tinggal di mana? Lebih kuat. Yesus dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau apa? Oke, anak sekolah minggu. Ya. Kamu besok sekolah kok tidak? Tidak. Jadi kamu libur? Ya. Siapa yang kasih libur? Itu guru laki-laki ke perempuan. Dia pun nama ibu siapa? Ibu Antoneta. Hati-hati. Oke, baik. Kita pakai satu contoh Alkitab untuk lihat bagaimana orang yang masa lalu buruk tapi dia mau jadi lebih baik. Amin kok? Semua orang punya masa lalu. Tapi masa lalu yang buruk itu bisa kita buat dia jadi baik. Amin kok? Jemaat. Tuhan panggil Abraham. Siapa? Di sini ada nama Abraham. Jeffrey, Angki, Sylvester, Abraham. Kok tadi bilang tidak ada? Oke. Abraham itu Tuhan panggil dia Abraham. Tuhan bilang begini, Abraham, karena engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, maka
namamu bukan lagi Abram, tetapi untuk jadi pendeta, untuk jadi bapak sejumlah besar bangsa ini, cukup ganti nama kau bapak. Dari Abram menjadi Abraham, pun gampang lai. Tidak. Memang ada ganti nama, tapi bukan gampang begitu. Bukan kayak kita pu anak dong kok. Di Lelogama dia pun nama Yakobus. Orang panggil Kobus. Tapi pi sekolah di Kupang 6 bulan pulang dia bilang, jangan panggil saya Kobus, panggil saya Jeko. Tidak sama dengan itu, tidak sama. Jeko apa? Om Jek sa. Bukan kau di kampung di Lelogama dia pun nama Mari. Di kampung dan panggil Tanta Mia. Pi sekolah di Kupang pulang dia bilang, jangan panggil saya Mia, panggil saya Manohara. Tidak sama dengan itu. Jemaat, ganti nama Abraham menjadi Abraham itu dia pun nama proklamasi. Ini titik balik. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan Yesus. Masa lalu, kita semua punya masa lalu, tidak bisa dirubah lagi. Ada lagu dunia satu dia, jang balik. So, ini dong hafal. Baru tutup lah yang salah. Jang balik. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Apa dia pun maksud? Satu, dengar, satu. Abram, waktu sebut nama Abram, orang tahu Abram itu orang kaya. Orang kaya itu tanah luas, sapi banyak, harta banyak, dia punya budak banyak. Tuhan bilang, Abram, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana tidak tanah satu jingkal juga, tidak ada tanah satu jingkal. Supaya apa? Supaya belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Supaya belajar bersandar kepada Tuhan. Dulu masih di kampung kan, kiri kanan keluarga semua. Mau harap siapa? Gampang kan? Om, tanta, ipar, kakak, nenek, bayi ngau, semua jadi satu. Kita tetap bisa toh. Nah, sekarang di satu tempat keluarga tidak ada, tanah satu jengkal tidak ada. Mau harap siapa? Hanya harap pada harap akan jiwaku. Dia apa? Dia perlindungan apa? Oke, stop. Jemaat. Ini ada anak muda di sini, anak muda. Itu anak kecil. Kita tanya yang anak muda. Anak muda. Saya kasih tahu kamu. Yang jago-jago di Lelogama ini, dulu satu teman, non jago di kampung sana. Non pi sekolah di Kupang, kok malam mau tidur, non di sini ada oto satu lihat, non pi sekolah di Kupang sana, kos malam mau tidur, orang mama, buka pintu, jago hilang bapak, jago hilang. Dia pulang kembali di kampung, anak-anak kecil yang baru naik badan dong, coba mau tahan dia bilang, Adi, kakak sulewat. Kakak sulewat. Adi, kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Adi, kakak sulewat. Karena dia sudah sampai sana toh, ada tantangan. Kalau di sini kan, kok dia tahan, ini namanya anak otodon takut orang di sini koron masuk keluar iya di kota sana. Waktu dia kena ancam begitu dia, Ade,
Baru adik tanya, kakak sumati. Adik, kakak sulewat. Belajar bersandar kepada Tuhan. Supaya potong berbuat. Abraham itu masa lalu. Jang balik. Stop, itu Abraham. Sekarang dia jadi Abraham. Anak muda. Kalau kamu tidak keluar jauh, berpikir besar, kamu tiap hari itu kamu duduk bercerita hanya omong 3. Kalau kamu hidup hanya omong tentang mabok, jago, perempuan, oh itu masih Abraham, masa lalu. Masa tiap hari hanya duduk omong bilang, tadi malam, masa lalu Bapak. Omong jago kemarin saya tunggu dia yang dari Bimanus. Masa lalu. Omong nona saya begini nona dua ya karena lu tipu. Gaya. Jadi jemaat, anak muda, berkumpul itu bicara tentang hal yang lebih lain. Bagaimana kita bawa jiwa. Kalau hanya masuk minta gampang, tinggal cari jubir. Wakil ketua ini jubir. Tadi saya tua ada bawa di sini. Gampang. Tapi bawa orang datang kepada Tuhan tuh, Tuhan datang ke dunia tidak tanya bilang kita bangun gereja berapa. Tuhan tidak tanya bilang ada piko, dia tanya ada berapa jiwa kita bawa datang di Tuhan toh. Jadi ajak bos nona dong kopi gereja. Ya, nona. Ya. Lu jangan, ini yang sudah nyong. Nona muda. Kamu itu ajak kamu nyong dong kopi ibadah pemuda. Jangan andalkan itu nyampung les yang di sini, jangan andalkan. Karena itu les itu satu saat bukan satu les, semua tidak ada. Dia akan kojek semua. Bisa kau nona? Bisa. Lu so ada nyong. Aja kamu punya nyong. Di sini kalau nyong panggil bilang apa? Mbak. Nyong panggil bilang Mas. Kakak. Nyong ibadah. Dia tidak mau ibadah. Nanti kalau dia tidak mau berkasih bilang ada kue. Pokoknya dia harus ibadah supaya belajar. Jangan hanya cerita tentang tadi 3 hal. Apa? Mabok, jago, perempuan. Tidak ada. Ada tanah. Ini orang dan tanah luas-luas, Mbak. Dong hanya bilang, Bapak, itu semua kita punya. Ya, kita semua ada batu sah. Tahu itu kita punya tanam apa kok? Tanam sekali lagi. Pakai bahasa timur bilang sen. Tanam supaya maju ini hidup betul. Amin kok tidak? Woi, kalau su tanam hasil banyak, jalan semulus begini, dijual di Kupang, pulang kan beli HP baru. HP atau HP? HP atau HP? Kalau HP lena nesa. HP apa? Ludah. Bisa beli HP baru punya mama. Mari kok kita 2 foto. Kan su ada itu apa? Kalau tidak saudara tahu, nanti orang kalau belum jalan jauh itu tidak bisa harap Tuhan. Saya biasa bilang begini, jemaat. Pernah jalan kaki? Di mana? Jalan kaki itu bisa, tapi dia punya jarak dekat. Karena jarak dekat, ibu-ibu bisa pakai ini sepatu hak tinggi begini.
harap tidak pada Tuhan, harap dia pun diri sendiri. Orang lain dia tidak butuh, karena jalan dekat. Coba jalan lebih jauh, naik ojek. Pernah naik ojek? Dari pasar datang ke kantor camat pernah? Pernah itu anak ojek lari kencang sekali? Kan itu tante yang di belakang bilang, adik pelan sedikit. Kenapa? Tante pun dada tidak bisa. Terus itu anak ojek bilang, tidak bisa. Kenapa? Tante hanya bayar 5.000 saja juga. Memangnya 5.000 kenapa? Tante, kalau 5.000 tidak pakai rem, 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi makin jalan jauh, rasa takut mulai ada, mulai harap Tuhan. Kalau jalan dekat-dekat orang tidak tahu takut. Lebih jauh, naik bis. Pernah? Pikupan pernah naik bis? Pernah duduk di samping sopir? Dulu itu bis dia pun nama apa? Bahagia. Pernah duduk di samping sopir? Pernah turun-turun box 10 kok sopir belum rem, kita mau angkat kaki kok injak? Pernah? Makin jalan jauh jago hilang bapak. Yang bagaya-bagaya itu kan dia main-main di pinggir, di pinggir situ. Makanya bagaya kok begini. Lebih jauh lagi, pernah naik kapal laut? Di mana? Di mana? Di mana? Soe. Kapal laut mana yang dari Lelogama pi Soe? Coba omong itu yang bahasa sedikit. Nah, masalah ibu jaksa ada di sini kerja di Soe baru. Jemaat, saya ini pernah layani di Sabu. Tahu Sabu? Kalau kita naik kapal feri itu, biar mau jago berenang, maka kalau tenggelam di laut Sabu jago hilang bapak. Musim timur itu angin terlalu keras. Kalau kapal feri masih jalan, botol di atas, kok ini kapal ada begini. Itu nanti kalau dia ada pendeta di atas datang bilang, Bapak, kita ibadah. Di darat tidak tahu ibadah Bapak. Di laut ibadah. Waktu ibadah di laut Sabu itu, waktu bagian persembahan, itu kami tidak pakai tangguk persembahan yang merah-merah itu. Memang karena tidak ada. Tapi yang kedua, kami pakai dos begini. Kenapa mesti dos besar? Karena kalau ibadah di laut itu satu kali isi tangan di saku, mau dapat berapa saja semua masuk ini deh. Itu tidak lewat otak Bapak dia kan. Karena di mana? Tidak ada orang begini di laut, tidak ada Bapak. Ini. Betul kok? Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda nah. Revo. Beda toh? Termasuk yang sebentar. Ibadah di darat ini yang bawa tangguk datang satu kali isi begini lama. Selama lebar dia mata ke putar-putar begini. Dia mata kayak ada firasat itu. Terus dia ambil begini, dia isi yang bawa persembahan sudah kenapa? Tadi saya isi yang merah. Jemaat, ibu-ibu, ada yang pergi gereja singgah kios. Itu singgah bikin apa? Tukar kas besar. Berat. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah naik pesawat? Woi, kalau naik pesawat itu naik yang Airbus, yang Boeing dong, Airbus dong itu, yang besar-besar dong itu. Dong terbang itu 30
36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 km di Nenotunan. 12 kilo. Oi, 12 kilo itu belum jatuh kita sumati. Belum jatuh kita sumati. Dia baru mati dulu. 12 kilo baru. Yang jago-jago dong itu bermain di pinggir kali cap kaki 3. Itu dia belum jatuh kita sumati. Di 12 km itu kan su aman. Su bisa lepas dia pun sabuk pengaman kok di belakang. Tidak rasa buang air kecil, sengaja di belakang kok orang tahu dia ada jalan. Tiba-tiba lampu sabuk itu menyala. Terus ada pengumuman bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, kalau itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk. Saya mau tanya, waktu pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Tenang. Jago ilam bapak. Itu dia balik dengan itu dia duduk begini, ada anak kecil satu ribut di sebelah bilang, adik doa. Jemaat, di 12.000 itu kecepatan pesawat itu kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek dong. Lebih kalah. Revona. Nah, di kecepatan 900 km per jam, dia tabrak awan, itu pesawat kan tergoyang. Kalau di kecepatan begitu tabrak awan tergoyang, di atas bilang, Yesus. Karena di 12 km. Kalau di darat, kalau kaget biasa. Kalau di darat kaget apa? Di sini ada yang tukang maki. Siapa pumama coba angkat tangan. Ini anak pumama yang mana? Yang bamaki. Ibu. Yang tukang bamaki kita kumpul, kasih dia uang, beli tiket, suruh berangkat. Pas musim hujan itu baru dia berangkat. Bulan datang itu pasti satu persekutuan doa di rumah. Jadi saudara-saudara, Abraham itu masa lalu. Adek, kamu Adek, ada sekau. Kedua, Abraham. Setiap kali sebut Abraham, orang tahu Abraham itu suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang tidak setia. Tunggu lebih dari 20 tahun, dia punya istri nama siapa lagi? Dia punya istri nama siapa? Di sini ada nama Sarah. Oh, bukan Abraham punya istri. Tunggu lebih dari 20 tahun, dia punya istri belum punya anak. Dia punya istri bilang dia. Nah, dulu itu laki-laki tidak boleh diatur-atur oleh perempuan. Tapi dalam kisah Abraham dan Sarah itu pasti don duduk sama-sama. Dia punya istri bilang, Bapak mau anak, Mama sudah tua. Mama sudah tidak bisa, jadi kalau Bapak mau nah. Abraham tidak satu kata. Saya bayangkan pasti dong om begitu Abraham duduk kok garu-garu bersih dia kuku baru dia bilang, kalau Mama rasa itu baik nah. Bapak Iko. Pasti Sarah bilang, Mbak mau. Kakak. Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang setia kepada istrinya bahkan ketika hamil tua. Coba bayangkan satu nenek tua hamil, coba.
kurus, tinggi, rambut mulai gigi tidak ada, keriput, tapi dia menunjukkan dia pun kesetiaan. Betul toh? Jang balik, stop. Itu Abraham masa lalu, sekarang dia setia. 3, 4, setia, setia, setia sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Apa coba? Apakah balasan? Untuk apa? Untuk kasih setia. Setia apa? Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Ini anak sekolah minggu dong tidak tahu ini lagu. Kenapa kamu ibu suara pelan? Lagu rohani dong tidak tahu. Tapi kalau karena di pantai, stop. Yang tahu semua ini lagu. Oke. Ketiga, Abraham. Kamu kenapa? Ketiga, waktu sebut Abraham, orang tahu Abraham itu bapak yang tidak tanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, ya toh. Tapi ketika anak mulai remaja, umur berapa, belasan tahun, dia setuju ketika dia bilang usir. Bapak begini baik. Masa lalu. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang membawa dia pu anak sampai di altar untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Tanggung jawab. Jemaat, ada 1-2 keluarga datang bilang saya pendeta, ini anak dong tidak tahu mau bikin bagaimana. Sebenarnya lupa maksud apa. Pukul sudah, ikat sudah, marah sudah, bakalai sudah, tapi anak dong begini terus, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pu bapak, ikut dia pu mama, masa ikut saya? Terus saya bilang begini, jemaat, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia orang Rote tambah Boi. Orang Sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia orang Sumba tambah Umbu, Rambu. Kalau dia orang Timur tambah Hampa. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Karena apa? Karena ada orang tua yang panggil dia anak bilang, "Weh babi." Di lologam ada yang orang tua panggil dia anak begitu. Tidak boleh. Pertama kan memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia anak babi dia bapak. Panggil mereka dengan nanti dong jadi baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Berikan makanan yang baik. Itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu uang hasil judi. Jangan kasih makan istri anak. Yang judi kupon putih. Ada main kupon putih di sini juga. Yang dia mimpi ame kapolsek motor, dia sengaja lewat kalau lihat dia pun. Ada. Baru isi sipit.
Jangan kasih makan uang hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan. Jangan. Kasih dia makanan yang baik. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin kok. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. 1, 2, 3. Orang tua, anak-anak ini pelajar cepat. Dia meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Mama tukang bamaki, anak tukang bamaki. Bapak tukang mabok, anak tukang mabok. Bapak tukang tipu, anak tukang Jadi dia lihat di kita. Betul kok tidak? Ada orang tua yang ini, dia tidak mau dia punya anak rokok, dia tidak mau dia punya anak merokok. Jangan. Tapi dia bilang, Joni, bakar memang kes bapak. Nah Joni datang setengah. Repot ini Joni. Di sini ada nama Joni. Biasa bakar kes dia punya bapak. Jadi orang tua itu pelajar cepat. Anak-anak pelajar, dia tiru apa yang dia lihat. Nah, ketiga Abram. Keempat, Abram itu, nama Abram orang tahu, berani meninggalkan kampung karena ada janji. Tapi selanjutnya di perjalanan Tuhan rubah. Abram, engkau tidak boleh jalan karena ada janji. Engkau mesti berjanji untuk jalan. Berjanji untuk jalan dengan jalan karena ada janji itu beda. Berjanji untuk jalan itu mau apapun kita sujanji mesti. Tapi kalau jalan karena ada janji, dia tanya, dia bilang, tesa kau tapensa. Begitu toh? Jemaat. Di Lelogama ini pernah ada bantuan tunai langsung. Pernah? Yang dapat berapa ratus ribu lah biasa? Berapa? 600? Biasa dong bagi di mana? Kantor? Biasa bagi jam berapa? Biasa bagi jam berapa? Jam 8 atau 9? 9. Oke. Biasa bagi di kantor camat jam 9. Pertanyaan terakhir. Pijam? Pijam? Kenapa bagi jam 9 dan kamu pi setengah 3? Karena kita berpikir kita mau dapat apa toh? Di gereja itu berjanji untuk jalan. Ada yang kita tanya bilang, Bapak, kenapa kok tidak hujan pendek? Oh, jadi suruh Tuhan tidak usah kasih turun hujan lah supaya Bapak bisa gereja. Alasan. Jadi orang yang Tuhan supaya kembali, mesti dia ada sesuatu yang kasih tunjuk bahwa oh, sebagai ciptaan baru ini sudah. Karena harga kita mahal di hadapan Tuhan. Amin kok.